Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita, Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dalam khotbah live streaming pada hari Minggu ini. Biar kiranya Tuhan terus memberkati kita. Amin. Tetap semangat, saya percaya kekuatan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Amin. Ya baik, olehnya mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Dalam ibadah kami sudah memuji memuliakan Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kami. Dan sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, urapi sehingga pendengaran kami sungguh-sungguh tertuju kepada firman-Mu. Sehingga kami semakin memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Olehnya urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar lewat firman Tuhan ini kami diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini nats yang kita akan baca dari Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu boleh ikuti bersama-sama. Saya akan membacakan kepada kita. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca di pagi hari yang indah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, hari ini temanya bagi kita berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Kamis yang lalu kita telah beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan seluruh dunia memperingati akan peristiwa penting di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini fakta sejarah bahwa ketika Yesus pada masa itu di bumi dan dia betul-betul terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Alkitab memberitahu kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan turun. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus akan turun ke dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, untuk apa Roh Kudus turun ke dalam dunia ini? Untuk apa Roh Kudus datang ke dalam dunia ini? Saudara-saudaraku, tak lain tak bukan supaya Roh Kudus menyertai
umat-umatnya. Artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka berjalan bersama dengan Roh Kudus. Berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menyertai setiap orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menaruh hati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang penyertaan. Saudara-saudaraku, ketika kita berjalan bersama-sama dengan orang yang berpengaruh di satu daerah, atau dengan orang yang berpengaruh di negara ini, maka itu akan membuat kita semakin lebih pede. Berjalan bersama-sama dengan orang yang punya jabatan tinggi, berjalan bersama-sama dengan orang yang berpangkat tinggi, itu akan membuat kita semakin lebih senang, semakin lebih suka. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena boleh dikatakan semua urusan-urusan kita pasti akan selesai. Pasti tidak ada yang menghambat. Kenapa? Karena ada penguasa yang sedang ada berjalan bersama dengan kita. Ada orang-orang yang berpengaruh berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak jauh beda. Sama. Maka jika kita mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Allah sebagai penguasa langit dan bumi. Dia yang berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Bukankah kita akan lebih daripada ketika kita berjalan dengan seorang bupati, ketika kita berjalan dengan seorang gubernur, ketika kita berjalan dengan seorang orang yang berpangkat. Saudara-saudaraku, karena apa? Kalau kita berjalan dengan bupati, mungkin kekuasaannya hanya masih di sekitar Kabupaten Deli Serdang. Kalau kita berjalan dengan Bapak Jokowi, pasti kekuasaannya masih hanya sebatas Indonesia. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kekuasaannya langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita tidak bangga? Apakah kita tidak merasa kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan? Pastilah kita akan merasa sangat bangga karena kita bisa berjalan bersama dengan penguasa di bumi ini dan penguasa untuk masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus bangga. Punya Allah, punya Yesus yang dikatakan penguasa atas segala langit dan bumi. Saudara-saudara Bapak Ibu, untuk itulah Yesus datang, untuk itulah Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Supaya Roh Kudus itu ada di dalam kita. Sehingga kita selalu bersama, melangkah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bahkan dalam masa situasi yang sulit sekarang ini pun, situasi pandemik yang sudah kita jalani 3 bulan, saudara-saudaraku hampir, maka kita menemukan kesulitan-kesulitan. Kita mengalami tantangan-tantangan. Kita banyak menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang tidak menyenangkan. Namun percayailah, Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan menuntun kita, dia yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Dan kita akan melangkah berjalan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, undanglah Roh Kudus dalam setiap kehidupanmu. Pastikanlah bahwa engkau sedang bermitra dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dalam keseharian kita, pastikan bahwa kita selalu melakukan tugas-tugas kita, aktivitas kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, menjalani kehidupan ini bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke dalam dunia ini untuk supaya dia bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita buka hati kita. Kita mau belajar lebih dalam tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita temukan pada orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus? Atau mungkin ada pertanyaan, mengapa harus berjalan bersama dengan Roh Kudus? Saudara-saudaraku, dari pertanyaan ini saya akan ingin menyampaikan 3 hal kepada kita. Sekaligus memberikan jawaban, memberikan pemahaman kepada kita. Betapa luar biasanya Allah mengasihi saudara dan saya. Allah tidak membiarkan saudara dan saya yatim piatu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi aku akan memberikan seorang penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Maka saudara-saudaraku, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, maka yang pertama dikatakan apa? Hidup sesuai dengan keinginan
Roh Kudus. Hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Saudara perhatikan, keinginan Roh Kudus selaras dengan kehendak Allah. Keinginan Roh Kudus selaras dengan kehendak Allah, Bapa pencipta langit dan bumi ini. Maka kalau Roh Kudus selaras dengan kehendak Allah, maka saya percaya orang-orang yang dituntunnya, orang-orang yang disertainya dalam berjalan setiap hari bersama dengan Roh Kudus, maka saudaraku, pasti yang akan terjadi di dalam kehidupannya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mempermuliakan Tuhan, dan hal-hal yang membuat sehingga saudara dimanapun berada akan tetap menjadi berkat. Itulah rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku, dikatakan di sana, mari kita hidup selaras dengan Allah. Hanya Roh Kuduslah yang bisa memampukan kita, setiap manusia, untuk bisa berjalan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Pribadi manusia kita tidak bisa. Kekuatan kita tidak bisa. Kepintaran kita tidak bisa. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, itulah yang menolong kita. Itulah yang memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Sehingga kita bisa berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berbicara selaras dengan kehendak Tuhan. Menyampaikan gagasan-gagasan selaras dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku, itu sebabnya mari kita perhatikan. Dikatakan keinginan roh adalah keinginan yang harus kita latih dalam diri kita. Karena kelak surga yang kita rindukan pun adalah berbicara tentang hal-hal yang rohani. Surga yang sedang kita nanti-nantikan, surga yang dimana kita sedang mempersiapkan diri pun nanti itu semua akan berbicara tentang hal-hal yang rohani. Nah, saudara Bapak Ibu, untuk lebih jelas, ketika kita berbicara tentang keinginan roh selaras dengan kehendak Allah, mari kita lihat dulu Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-5 mulai. Ya, Roma pasal 8 ayat 5, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Dan taruh ini di dalam hidupmu. Sehingga hidup kita sehingga kita bisa berjalan bersama Roh Kudus. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya baca. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekarang pertanyaannya, di mana kita sekarang? Apakah kita hidup bersama dengan keinginan-keinginan daging? Maka berarti kita hanya memikirkan sebatas keinginan-keinginan daging kita. Tapi ketika kita hidup bersama dengan tuntunan roh, keinginan roh, maka dalam diri kita pun akan selalu memikirkan hal-hal yang rohani. Selalu memikirkan perkara-perkara Tuhan. Selalu memikirkan perkara-perkara surgawi. Saudaraku, itu sebabnya mari mulai renungkan baik-baik. Di mana kita sekarang? Tapi firman Tuhan hari ini, supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus ke depan. Sebab ketika kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, maka saudara dan saya akan hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Saya lanjutkan pembacaan ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nanti saya akan bahas pada poin yang kedua tentang berbicara tentang damai sejahtera. Ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Permusuhan dengan Allah. Pemberontakan terhadap Allah. Saudara-saudaraku, apakah kita saat ini orang Kristen yang mengklaim bahwa kita orang Kristen, kita mengklaim pengikut-pengikut Tuhan, tapi kita hidup dengan keinginan-keinginan daging kita, kita hidup dengan keinginan-keinginan kemauan kita, berarti kita sedang menentang Allah. Kita sedang menentang Allah. Kita sedang bermusuhan dengan Allah. Mari saudara-saudaraku, jangan sampai umat-umat Tuhan bermusuhan dengan Tuhan. Olehnya, mari siapkan hatimu, buka hatimu. Taruh firman ini dalam hidupmu. Mulai renungkan baik-baik. Mulai dari saat ini untuk mulai hidup dengan
keinginan-keinginan Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam diri setiap manusia. Tetapi seringkali roh itu diabaikan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang berbahagia ini, mari kita mulai menangkap firman Tuhan bahwa ternyata kita harus hidup berdasarkan hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, maka ayat yang berikutnya saya baca, ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup menurut daging tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini yang sedang saya gumuli di dalam hidup saya. Ini yang sedang saya perjuangkan di dalam hidup saya. Semoga hidup saya ini senantiasa hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Semoga di dalam diri saya Roh Kudus selalu bisa aktif bekerja. Saya dengar-dengaran kepada Roh Kudus sebab saya takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai saya mengklaim orang Kristen tapi ternyata saya adalah setrunya Tuhan, setrunya Allah. Itu sebabnya ayat ini mengatakan, ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, pastikan saat ini, bukan besok, bukan nanti, tapi saat ini. Apakah saudara masih senantiasa hidup dalam pimpinan roh? Saudara-saudaraku, supaya kita benar-benar bisa mempersiapkan diri. Mari, jika belum, kita datang sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Jika belum, kita mau sungguh-sungguh menanamkan kebenaran firman ini, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan mengajari kita. Saudara-saudaraku, betapa luar biasanya ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Olehnya, saudara-saudaraku, mari pastikan, dikatakan di sana. Sekali lagi saya baca ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 10 saya baca untuk kita. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara-saudaraku, mencari yang benar akhir-akhir ini sudah sangat sulit. Mencari yang baik mungkin mudah. Tapi untuk mencari yang benar sangat sulit. Tetapi percayalah, ketika orang-orang membiarkan Roh Kudus, ketika orang-orang membiarkan dirinya hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan sehari keseharinya berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya percaya yang seperti inilah yang sedang dirindukan Tuhan. Hal-hal yang seperti inilah yang sedang diupayakan Tuhan supaya terjadi bagi saudara dan saya di dalam dunia ini. Saudaraku, mari kita buka hati kita, supaya hidup kita senantiasa sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Katakan hidup dalam damai sejahtera. Jadi orang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, orang yang berjalan bersama Roh Kudus, hidupnya akan sejahtera. Apakah Bapak Ibu mau hidupnya sejahtera? Tidak adalah lain pilihan. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, maka hidupmu akan sejahtera. Keluargamu akan sejahtera. Di bumi ini, bahkan untuk masa yang akan datang, Tuhan sediakan sejahtera. Saya baca kepada kita. Ayat 22 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum yang menentang ketika orang-orang berjalan bersama Roh Kudus. Karena orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, hatinya punya kasih. Dia hidup dengan kasih Tuhan. Dia hidup dengan damai. Dia hidup dengan sabar. Dia hidup dengan kemurahan. Dan dia menjadi orang yang baik. Dia setia terhadap pasangannya. Dia setia terhadap Tuhan. Dan dia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Bahkan dikatakan lemah lembut. Bahkan dia bisa menguasai dirinya.
Saudara-saudaraku, untuk bisa berjalan bersama Roh Kudus, kita harus mampu menguasai diri kita. Sehingga kita bisa mengatakan, hai iblis, enyah kau. Sehingga ketika kita tahu dosa, jangan lagi kita sentuh. Sehingga kita ketika tahu itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan lagi dilakukan. Sehingga ketika itu sesuatu yang tidak membuat kesehatan bagi tubuh kita, jangan lagi dikonsumsi. Saudara-saudaraku, itu yang dimaksud dengan hidup dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, bukankah untuk sebuah kehidupan damai sejahtera, maka orang kerja keras, berjuang dari pagi, dari jam 3 kali, dari jam 5 kali, dari jam 7 kali sampai pada sore hari, bahkan ada yang sampai pada malam hari. Untuk apa? Untuk sebuah hidup sejahtera. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan menawarkan kepada kita, jika Bapak Ibu mau betul-betul menikmati, mengalami sejahtera yang sesungguhnya, maka berjalanlah bersama Roh Kudus. Amin. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari mulai hari ini kita mau belajar bersama-sama berjalan dengan Roh Kudus. Supaya damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan itu maka dicurahkan kepada kita. Saya teringat dengan satu perkataan malaikat ketika malaikat datang menemui gembala-gembala. Apa yang dikatakan? Jangan takut sebab kami membawa berita kesukaan besar. Berita atau kabar damai sejahtera. Saudara-saudaraku, maka Tuhan sebenarnya ingin membawa damai sejahtera ke dalam dunia ini. Tapi ketika kita tidak memahami dan kita tidak peduli dengan Tuhan, saudara-saudaraku, maka sejahtera itu akan semakin jauh dari hidup kita. Sejahtera itu akan semakin jauh dari kita. Kita pikir dengan kita bekerja keras, menghabiskan waktu seluruhnya untuk bekerja, kita merasa bahwa itulah damai sejahtera, itulah yang akan memberikan damai sejahtera. Tidak. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita memang harus bekerja. Kita harus melakukan tugas-tugas kita sebagai bentuk tanggung jawab kita. Tapi ingat, jika bukan Tuhan yang memberkati, apa yang saudara kerjakan itu semuanya bisa sia-sia. Pengkhotbah mengatakan, seperti sedang menyimpan angin. Bisakah ingat angin kita simpan? Tidak ada artinya. Sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya, supaya saudara betul-betul mengalami damai sejahtera, hiduplah, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, hal yang luar biasa. Maka ketika kita betul-betul mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, kesejahteraan itu bukan sesuatu yang sulit dalam kehidupan. Ketika Bapak Ibu mau berjalan bersama Roh Kudus, damai dan sejahtera itu bukanlah sesuatu yang sulit engkau alami. Tetapi ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, hidup dengan keinginan-keinginan kita, berseteru dengan Tuhan, maka saudara-saudaraku, mungkin kita harus kerja keras, mungkin kita harus melakukan banyak hal, tapi tak kunjung mengalami damai sejahtera. Itu yang terjadi banyak dalam kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Dia mulai meninggalkan Tuhan, dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia pikir dengan dia menggunakan seluruh waktu untuk mencari uang, akhirnya uang bisa dia dapat. Tetapi saudara-saudaraku, apapun yang kau lakukan ketika bukan Tuhan yang memberkati, semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan supaya hidup kita semua damai sejahtera. Katakan amin, haleluya, katakan amin. Sambil tersenyum, salam kiri kanan saudara. Salam anggota keluarga saudara, haleluya, haleluya. Damai sejahtera bagi hidup kita, damai sejahtera. Mari terapkan kebenaran firman Tuhan. Supaya damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, amin. Baik, yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, apa yang bisa kita temukan, apa yang bisa kita lihat ketika kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan menghindari keinginan daging atau keinginan-keinginan diri sendiri. Menghindari, menjauhi, tidak lagi ada di sana. Saudara-saudaraku, mari kita baca sebentar. Galatia 5 ayat yang ke-19, kita naik ke atas. Ya, kita naik ke atas. Ayat 19 mulai, perhatikan, saya akan baca kepada kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran,
hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Olehnya saudara-saudara Bapak Ibu, mari kita terus mau belajar melangkah berjalan bersama Roh Kudus. Ketika kita sudah hidup berjalan bersama Roh Kudus, kita akan mulai berkata, udahlah, hidupku bukan lagi yang itu masa laluku. Ketika ada orang menawarkan kepada kita, saudara-saudaraku, mungkin kita berkata, aduh maaf ya, saya tidak di situ lagi, saya sudah pindah dari situ. Saya semua sudah hindarkan itu. Harusnya itu yang keluar dari setiap pernyataan umat-umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus menghindarkan semua keinginan-keinginan daging. Karena semua itu adalah perseteruan terhadap Tuhan. Permusuhan terhadap Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dengan tegas berkata, barang siapa yang melakukan itu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Jangan sampai Anda berpikir, oh puji Tuhan aku masuk surga karena aku sudah rajin ke gereja. Tetapi saudara-saudaraku, sebenarnya tujuannya kenapa Bapak Ibu didorong rajin ke gereja. Setiap kali engkau ada di dalam gereja, dengarkan firman Tuhan seperti ini. Maka tangkap firman Tuhan itu, hidupi firman Tuhan itu. Itulah yang membawa hidupmu kepada perubahan-perubahan yang semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Sampai nanti waktunya Yesus datang, engkau akan betul-betul disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Jadi jangan sampai saudara berkata sebagai umat-umat Tuhan, puji Tuhan aku sudah rajin ke gereja. Menjadi jaminan, bukan. Tetapi saudara-saudaraku, engkau rajin ke gereja, rajinlah membuka telinga, rajinlah membuka hati, mendengarkan setiap firman Tuhan, dan taruh firman itu di dalam hatimu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita yang ada percabulan, penyembahan berhala, sihir ataupun identik dengan perdukunan, jimat-jimat, tangkal-tangkal, bahkan kuasa-kuasa gelap, perselisihan, iri hati, egois, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Bukankah ini semua bahagian daripada perseteruan terhadap Tuhan? Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi, pahamilah kebenaran firman Tuhan. Mari, Yesus sudah datang. Yesus sudah naik ke surga. Dan Roh Kudus ada di dalam dunia ini. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Tinggal setiap pagi engkau mengatakan, Roh Kudus, terima kasih kita sudah beristirahat. Roh Kudus, hari ini kita akan beraktivitas. Tuntun hambamu, bimbing hambamu. Ketika engkau mau beristirahat, Roh Kudus terima kasih. Saya mau beristirahat. Kiranya perlindunganmu, pertolonganmu, pemeliharaanmu atas aku. Saudara-saudaraku, itulah yang sedang dinanti-nantikan Tuhan. Itulah yang sedang diharapkan Tuhan. Bahkan sampai Roh Kudus dikirim ke dalam dunia ini. Supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Supaya kita terus melatih diri berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudaraku, sebagai penutup bagi kita pada kesempatan ini dikatakan, marilah kita selalu berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku, marilah kita selalu berjalan bersama Roh Kudus. Ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, hidupmu tidak akan pernah sengsara. Hidupmu tidak akan pernah dibawa kepada keadaan yang sulit. Hidupmu tidak pernah dibawa kepada keadaan-keadaan yang menderita, tersiksa. Tapi Roh Kudus datang justru supaya membawa saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Dan kita selalu menghindari keinginan
diri kita sendiri, tapi memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Roh Kudus dan berkata, Roh Kudus ini aku, kuserahkan seluruh hidupku, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari peliharalah aku. Aku mau ingin berjalan bersama-sama denganmu dari hari ke hari dalam menjalani kehidupanku ini. Saudara-saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini. Semoga kebenaran ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita mampu menghadapi situasi yang sulit. Masa pandemik hari ini, saudara-saudaraku, Tuhan ada bersama dengan engkau. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bernyanyi satu pujian. Engkau adalah penolongku. Haleluya. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama-sama katakan sekali lagi. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Biar kami menjadi umat-umat yang setia kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhanlah penolong hidup kami. Kehadiran-Mu Roh Kudus untuk menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu. Biar kiranya firman yang sudah kami dengar menguatkan kami. Bahwa kami sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Ditolong oleh Roh Kudus. Olehnya setiap umat-umat-Mu yang sedang ibadah pada saat ini Bapa. Roh Kudus turun. Biarlah kiranya kehadiran-Mu memberikan pertolongan yang sesungguhnya atas kehidupan mereka. Memberikan pertolongan yang utuh atas setiap beban-beban masalah persoalan dari umat-umat-Mu. Berkati mereka semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap umat-umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Jika saat ini ada umat-Mu yang sedang berbeban berat, biar kiranya oleh Roh Kudus menolong sehingga mereka bebannya diringankan. Jika ada hati yang gundah gulana, Roh Kudus memberikan penghiburan sehingga hati mereka sungguh-sungguh terhibur. Jika mereka sedang diperhadapkan kepada masalah-masalah persoalan hidup, keluarga, ekonomi, pekerjaan, Bapa Engkau menjadi penolong atas setiap kehidupan kami. Memberikan jalan-jalan keluar sehingga kami setiap umat-umat-Mu tetap sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur buat anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan langsung pada mengumpulkan persembahan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Kau senantiasa terus memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir saat pagi hari ini Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan umat-umat-Mu lewat usaha dan pekerjaan mereka. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberikan sukacita dari hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu pujian kita naikkan kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
diberkati 100 kali lipat ganda. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Pertama kita berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia dari COVID-19 agar cepat berakhir. Yang kedua kita berdoa buat pemimpin diberkati, diberikan hikmat dan menangani virus corona ini lebih baik. Ketiga kita berdoa buat jemaat agar diberkati perekonomian dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang keempat, masyarakat yang terkena COVID-19 agar dipulihkan Tuhan dan tim medis diberikan kesehatan dalam menangani pasien yang kena COVID-19. Ini menjadi topik doa kita pada saat siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga, terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, buat bangsa kami, berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami ini Tuhan secepatnya terhindar dari masalah COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu ya Tuhan yang boleh dapat melakukan. Hanya kuasa-Mu yang boleh menghardik semuanya Bapa yang baik dalam surga. Inilah seruan dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikan kepada pemimpin bangsa kami hikmat yang daripada Tuhan. Kuasa yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini lebih baik Bapa yang kudus. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Untuk virus corona ini Bapa, supaya semuanya Tuhan dapat Tuhan terselesaikan dengan baik. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan jadikanlah bangsa kami ini bangsa biji mata Tuhan. Sehingga setiap umat-umat yang ada di bangsa ini hanya berseru kepada Tuhan. Hanya memandang kebesaran Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat setiap orang-orang yang sakit, yang sedang mengalami COVID-19. Tuhan pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka, kuasa-Mu bekerja bagi mereka. Mujizat Tuhan dinyatakan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh bersama-sama kembali berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bersama-sama berkumpul dengan sanak saudara mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu lah, kuasa-Mu bagi mereka semua Bapa yang baik. Dan hamba juga berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, percayakan kuasa Tuhan yang senantiasa sanggup memelihara, melindungi mereka semua Bapa yang baik. Terima kasih sehingga umat-umat-Mu terhindar dari segala virus corona ya Tuhan. Sehingga umat-umat-Mu Tuhan boleh senantiasa boleh bebas juga melakukan segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami kepada Tuhan saat pagi hari ini. Untuk topik doa ini kami percaya kepada kuasa-Mu. Tuhan akan melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dengan satu pujian. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus
Tuhan, sungguh Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Bapa yang kami puja, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan atas setiap kehidupan kami. Demikian kami anak-anak-Mu datang dengan tidak tangan kosong, membawa sebagian dari berkat-berkat Tuhan. Olehnya apa yang dibawa oleh umat-umat-Mu, berkatilah, kembalikanlah 100 kali lipat ganda melalui usaha pekerjaan mereka. Biar kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas setiap kehidupan umat-umat-Mu. Para petani curahkan curah hujan dan panas sehingga tanaman mereka subur. Para pedagang hentar para pembeli atas dagangan mereka. Bahkan para peternak lipat gandakan ternak mereka. Pegawai negeri, wira swasta, karyawan, pengusaha TNI, Polri, Bapa, biarlah senantiasa memberkati apa yang mereka bawa dan beri kepada Tuhan. Korban ucapan syukur, korban persembahyan, korban tatanan, biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada kesempatan ini hamba tetap berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang masih beribadah di rumah, yang ada di tempat ini. Mari Tuhan memberkati. Biar kiranya kami terus pasrah dan berserah hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami untuk memberikan kami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan. Urapi setiap umat-umat-Mu. Lindungi, jagai setiap umat-umat-Mu. Jauhkan daripada sakit penyakit. Jauhkan dari hal-hal yang merugikan. Jauhkan dari hal-hal yang malapetaka dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan. Terima kasih Bapa. Kuatkan seluruh umat-umat. Teguhkan setiap umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan, mutarakan ke atas. Arahkanlah kepada Tuhan dengan iman. Terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Dan jadilah engkau menjadi berkat. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta damai sejahteranya menyertai kita sekalian hari ini hingga Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan dengan iman. Amin. Bapa terima kasih.